Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Mataram, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai konsep dasar Brain Body Connection. Dosen pengampu yaitu Ibu Narhasanah SPD MPD. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Bayi Amrina Elsa Putri dengan NIM E1F023100028. Yang kedua, Eka dengan NIM E1F023100002. Yang ketiga, IC dengan NIM E1F023100007. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu anatomi dan fisiologi otak dan tubuh manusia. Di sini terdapat struktur dan fungsi otak. Otak dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada cerebrum atau otak besar, yang kedua cerebellum atau otak kecil, yang ketiga brainstem atau batang otak, yang keempat ada limbic system atau sistem limbik. Nah, kita masuk pada fungsi otak yang pertama, yaitu ada cerebrum atau otak besar. Cerebrum adalah bagian terbesar dari otak manusia yang juga disebut dengan nama cerebral cortex, forebrain atau otak depan. Cerebrum merupakan bagian otak yang membedakan manusia dengan binatang. Otak besar dibagi menjadi 2 bagian, kiri dan kanan, yang disebut dengan hemisfer. Nah, hemisfer kiri dan kanan juga sering disebut dengan otak kiri dan otak kanan. Keduanya dipisahkan oleh struktur seperti parit yang disebut visura interhemisfer atau visura longitudinal. Lalu, masing-masing hemisfer tersebut dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang disebut dengan lobus. Masing-masing lobus memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Nah, pada lobus yang pertama yaitu ada lobus frontalis. Lobus frontalis adalah yang terbesar dibandingkan dengan lobus lainnya. Lobus ini terletak di otak bagian depan atau di posisi yang kira-kira sejajar dengan tulang dahi. Nah, lobus ini berfungsi untuk mengkoordinasi perilaku yang memerlukan kemampuan tingkat tinggi seperti kemampuan motorik, menyelesaikan masalah, perencanaan, fokus, dan menimbang baik dan buruk. Lalu yang kedua ada lobus parietal. Lobus parietal terletak di belakang lobus frontal. Bagian ini berperan dalam kemampuan mengatur sensasi tubuh, tulisan tangan, posisi tubuh, dan menerjemahkan informasi yang dikirimkan oleh bagian otak lain. Lalu yang ketiga ada lobus temporal. Nah, lobus temporal ini terletak di bagian samping otak di sebelah kiri dan kanan dekat telinga. Bagian otak ini berfungsi untuk mengendalikan kemampuan daya ingat visual, misalnya mengingat wajah seseorang, daya ingat verbal seperti mengerti bahasa tertentu, pendengaran, dan menginterpretasikan emosi dan reaksi seseorang. Lalu yang keempat ada lobus occipital. Lobus occipital terletak di bagian belakang otak. Bagian ini berperan besar dalam kemampuan seorang untuk bisa membaca dan mengenali literasi serta aspek penglihatan lainnya. Fungsi otak yang kedua yaitu ada cerebellum atau otak kecil. Otak kecil atau cerebellum terletak di bagian belakang kepala, dekat dengan ujung leher bagian atas. Cerebellum mengontrol banyak fungsi otomatis otak, di antaranya mengatur sikap atau posisi tubuh, mengontrol keseimbangan, koordinasi otot dan gerakan tubuh. Otak kecil juga menyimpan dan melaksanakan serangkaian gerakan otomatis yang dipelajari seperti gerakan mengendarai mobil, gerakan tangan saat menulis, gerakan mencuci pintu, dan lain sebagainya.
Jika terjadi cedera pada otak kecil, dapat mengakibatkan gangguan pada sikap dan koordinasi gerak otot. Gerakan menjadi tidak terkoordinasi, misalnya orang tersebut tidak mampu memasukkan makanan ke dalam mulutnya atau tidak mampu mengancing bajunya. Seperti itu. Fungsi otak yang ketiga yaitu ada brainstem atau batang otak. Batang otak berada di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar dan memanjang sampai ke tulang punggung atau sumsum tulang belakang. Bagian ini mengatur fungsi dasar manusia, termasuk pernapasan, denyut jantung, mengatur suhu tubuh, mengatur proses pencernaan, dan merupakan sumber insting dasar manusia yaitu fight or flight, lawan atau lari saat datangnya bahaya. Batang otak dijumpai juga pada hewan seperti kadal dan buaya. Oleh karena itu, batang otak sering juga disebut dengan otak reptil. Otak reptil mengatur perasaan teritorial sebagai insting primitif. Contohnya, Anda akan merasa tidak nyaman atau terancam ketika orang yang tidak Anda kenal terlalu dekat dengan Anda. Selain itu, batang otak terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada mesencephalon midbrain, adalah bagian teratas dari batang otak yang menghubungkan otak besar dan otak kecil. Otak tengah berfungsi dalam hal mengontrol respon penglihatan, gerakan mata, pembesaran pupil mata, mengatur gerakan tubuh, dan pendengaran. Lalu yang kedua ada medula oblongata. Nah, medula oblongata adalah titik awal saraf tulang belakang dari sebelah kiri badan menuju bagian kanan badan. Begitu juga sebaliknya. Medula mengontrol fungsi otomatis otak seperti detak jantung, sirkulasi darah, pernapasan, dan pencernaan. Lalu yang ketiga ada pons. Pons merupakan stasiun pemancar yang mengirimkan data ke pusat otak bersama dengan formasi retikular. Pons yang menentukan apakah kita terjaga atau tertidur. Lalu fungsi otak yang terakhir yaitu ada limbic system atau sistem limbik. Sistem limbik terletak di bagian tengah otak, membungkus batang otak ibarat kerah baju. Limbik berasal dari bahasa Latin yang berarti kerah. Bagian otak ini sama dimiliki juga oleh hewan mamalia seperti sering juga disebut dengan otak mamalia. Komponen limbik antara lain hipotalamus, talamus, amigdala, hipokampus, dan korteks limbik. Sistem limbik berfungsi menghasilkan perasaan, mengatur produksi hormon, memelihara homeostasis, rasa haus, rasa lapar, dorongan seks, pusat rasa senang, metabolisme, dan juga memori jangka panjang. Bagian terpenting dari limbic system adalah hipotalamus yang salah satu fungsinya adalah bagian memutuskan mana yang perlu mendapatkan perhatian dan mana yang tidak. Misalnya, Anda tidak memperhatikan anak Anda sendiri dibandingkan dengan anak orang lain yang tidak Anda kenal. Mengapa? Karena Anda punya hubungan emosional yang kuat dengan anak Anda. Begitu juga ketika Anda membenci seseorang. Anda malah sering memperhatikan atau mengingatkan. Hal ini terjadi karena Anda punya hubungan emosional dengan orang yang Anda benci. Nah, sistem limbik menyimpan banyak informasi yang tak tersentuh oleh indera. Dialah yang lazim disebut sebagai otak emosi atau tempat bersemayanya rasa cinta dan kejujuran.
Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem saraf pusat dan perifer. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan pusat pengendalian utama dalam tubuh manusia. Terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak bertanggung jawab atas pengaturan berbagai fungsi kognitif, emosional, dan perilaku, serta mengendalikan aktivitas otot dan organ internal. Sumsum tulang belakang menghubungkan otak dengan saraf-saraf di seluruh tubuh dan bertindak sebagai jalur komunikasi antara otak dan sistem saraf perifer. Yang kedua, sistem saraf perifer atau SSP terdiri dari saraf-saraf yang keluar dari otak dan sumsum tulang belakang serta ganglion dan pleksus saraf yang tersebar di seluruh tubuh, membawa informasi dari tubuh ke SSP dan dari SSP kembali ke tubuh. Dibagi menjadi dua subbagian, yaitu saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik mengendalikan gerakan sadar dan menyampaikan informasi sensorik ke otak. Terdiri dari saraf-saraf motorik yang menggerakkan otot rangka dan saraf sensorik yang membawa informasi sensorik dari kulit, otot, dan organ internal ke SSP, memungkinkan kita untuk merasakan sentuhan, suhu, nyeri, dan berbagai stimulus lainnya, serta menghasilkan respons gerakan sadar seperti berjalan, menggerakkan tangan, dan berbicara. Sistem saraf otonom bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tubuh yang tidak sadar seperti detak jantung, pencernaan, pernapasan, dan pengaturan suhu tubuh. Terbagi menjadi dua divisi utama, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis meningkatkan aktivitas tubuh dalam situasi stres atau darurat. Sementara sistem saraf parasimpatis berperan dalam mengembalikan tubuh ke keadaan normal setelah stres dan mengatur aktivitas tubuh pada saat istirahat dan pencernaan. Sistem saraf pusat dan perifer bekerja sama-sama untuk mengendalikan berbagai fungsi tubuh dan memungkinkan kita berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita. Sinergi antara kedua sistem ini mendukung kehidupan dan kesehatan manusia secara keseluruhan. Nah, yang ketiga, hormon dan neurotransmitter. Hormon dan neurotransmitter adalah zat kimia yang berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh dan komunikasi antara sel-sel saraf. Yang pertama, hormon. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan dilepaskan ke dalam aliran darah untuk mempengaruhi aktivitas sel-sel atau organ target di tempat yang jauh dari kelenjar penghasilannya. Hormon berperan dalam mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, siklus tidur, dan bangun, serta respon terhadap stres. Contoh hormon penting meliputi insulin, yaitu mengatur kadar glukosa darah, hormon tiroid, mengatur metabolisme, estrogen, dan testosteron, berperan dalam perkembangan seksual, serta kortisol, hormon stres. Yang kedua, neurotransmitter. Neurotransmitter adalah zat kimia yang dihasilkan oleh neuron dan digunakan untuk mentransmisikan sinyal antara neuron satu dengan yang lain, atau antara neuron dan sel target seperti otot atau kelenjar. Neuron transmitter berperan dalam mengatur fungsi kognitif, emosional, sensori, dan motorik tubuh. Beberapa contoh neuron transmitter yang penting termasuk serotin, mengatur suasana hati dan tidur. Dopamin terlibat dalam sistem penghargaan dan motivasi. Asetilkolin mengatur kontraksi otot dan glutamat berperan dalam transmisi sinyal saraf yang cepat. Keduanya, hormon dan neurotransmitter memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan fungsi normal tubuh. Ketidakseimbangan dalam kadar atau aktivitas mereka
dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan termasuk gangguan suasana hati, gangguan tidur, gangguan pencernaan, serta gangguan hormonal. Mempelajari peran dan interaksi hormon dan neurotransmitter membantu kita memahami dasar biokimia dari berbagai kondisi dan mengembangkan strategi untuk diagnosis dan pengobatan yang lebih efektif. Nah, pada materi selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara otak dan tubuh manusia. Adapun hubungan antara otak dan tubuh manusia. Yang pertama, komunikasi bidireksional. Komunikasi bidireksional merujuk pada proses pertukaran informasi atau sinyal yang terjadi dua arah antara dua entitas atau sistem. Dalam konteks brain body connection, konsep ini menggambarkan hubungan dinamis antara otak dan tubuh manusia, di mana informasi atau sinyal dikirimkan dan diterima secara terus-menerus antara kedua entitas tersebut. Di sini ada beberapa penjelasan mengenai komunikasi bidireksional dalam konteks brain body connection. Nah, yang pertama itu ada dari otak ke tubuh. Otak berperan sebagai pusat pengendalian utama dalam tubuh manusia, mengirimkan sinyal dan instruksi ke berbagai bagian tubuh melalui sistem saraf. Contohnya, ketika seseorang memutuskan untuk menggerakkan tangan, otak menghasilkan sinyal-sinyal listrik yang dikirimkan melalui saraf motorik ke otot-otot yang diperlukan untuk melakukan gerakan tersebut. Lalu yang kedua, dari tubuh ke otak. Nah, sebaliknya, tubuh juga memberikan umpan balik kepada otak melalui sistem sensorik. Reseptor sensorik di kulit, otot, organ internal, dan berbagai bagian tubuh lainnya mengirimkan informasi sensorik ke otak tentang kondisi dan perubahan di lingkungan internal dan eksternal. Contohnya nih, ketika seseorang menyentuh permukaan yang panas, reseptor sensorik di kulit mengirimkan sinyal bahaya ke otak yang kemudian menghasilkan respon untuk menarik tangan agar tidak terbakar. Nah, lalu yang ketiga itu ada interaksi antara otak dan tubuh manusia. Komunikasi bidireksional antara otak dan tubuh memungkinkan adanya interaksi yang kompleks dan dinamis antara keduanya. Informasi yang diterima oleh tubuh memungkinkan otak untuk merespon dan mengatur fungsi tubuh yang tepat, seperti mengatur suhu tubuh, mengatur denyut jantung, dan merespon perasaan sakit. Baik, saya akan menjelaskan mengenai respon fisiologis terhadap pikiran dan perasaan. Respon fisiologis terhadap pikiran dan perasaan mengacu pada reaksi tubuh yang terjadi sebagai tanggapan terhadap aktivitas mental, emosional, atau kognitif yang dialami seseorang. Ini menyoroti keterkaitan erat antara pikiran dan perasaan dengan fungsi tubuh. Berikut adalah beberapa contoh respon fisiologis terhadap pikiran dan perasaan. Yang pertama ada respon stres. Ketika seseorang mengalami stres atau kecemasan, tubuh dapat menghasilkan respon fisiologis seperti peningkatan denyut jantung, peningkatan tekanan darah, dan meningkatkan reproduksi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Ini adalah mekanisme tubuh untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi sesuatu yang menantang. Yang kedua ada respon bahagia atau gembira. Saat seseorang merasa bahagia atau gembira, tubuh dapat merespon dengan meningkatkan reproduksi neurotransmitter yang menghasilkan perasaan senang seperti dopamin dan serotonin. Hal ini dapat menyebabkan perasaan relaksasi, kenyamanan, dan kepuasan. Yang ketiga ada respon sedih atau stres emosional. Emosi sedih atau stres emosional dapat memicu respon fisiologis seperti penurunan energi, perubahan nafsu makan, dan gangguan tidur.
Selain itu, tubuh juga dapat merespon dengan meningkatkan produksi hormon stres yang jika terjadi secara kronis dapat berkontribusi pada masalah kesehatan fisik atau mental. Yang keempat, respon kecemasan. Kecemasan atau ketegangan pikiran dapat menyebabkan tubuh menjadi tegang. Dengan otot-otot menjadi kencang dan tegang, hal ini bisa menyebabkan ketegangan fisik, sakit kepala, atau gangguan pencernaan. Yang kelima, respon konsentrasi atau fokus. Saat seseorang berfokus atau berkonsentrasi pada tugas tertentu, tubuhnya dapat mengalami respon fisiologis seperti peningkatan aliran darah ke otak dan peningkatan aktivitas otak di area yang terlihat dalam fungsi kognitif seperti korteks prefrontal. Yang keenam, respon ketakutan atau stres ekstrim. Ketika seseorang mengalami ketakutan atau stres ekstrim, tubuh dapat mengalami respon fight or flight, di mana terjadi peningkatan denyut jantung, peningkatan pernapasan, dan meningkatkan sirkulasi darah ke otot-otot besar untuk mempersiapkan tubuh dalam menghadapi ancaman. Respon fisiologis terhadap pikiran dan perasaan mencerminkan kompleksitas interaksi antara otak dan tubuh manusia. Hal ini menunjukkan bagaimana pikiran, perasaan, dan emosi tidak hanya mempengaruhi keadaan mental, tetapi juga mempengaruhi kesehatan dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengaruh stres terhadap kesehatan mental dan fisik. Pengaruh stres terhadap kesehatan mental dan fisik sangat erat terkait dengan konsep dasar brain-body connection. Konsep ini menjelaskan bagaimana otak dan tubuh saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam penghasilan respon terhadap berbagai stimulus, termasuk stres. Berikut ada beberapa hubungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengaruh stres terhadap kesehatan mental dan fisik. Berikut ada beberapa hubungan antara pengaruh stres terhadap kesehatan mental dan fisik dengan konsep brain-body connection. Yang pertama, respon fisiologis terhadap stres. Ketika seseorang mengalami stres, otak mengirimkan sinyal ke sistem saraf otonom untuk mempersiapkan tubuh dalam menghadapi ancaman atau situasi yang menantang. Ini dapat menghasilkan respon fisiologis seperti meningkatkan denyut jantung, peningkatan tekanan darah, dan meningkatkan produksi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Respon fisiologis ini merupakan contoh nyata dari berbagai otak atau pikiran mempengaruhi tubuh dalam respon stres. Yang kedua ada dampak terhadap kesehatan mental. Stres yang berkepanjangan atau kronis dianggap mengganggu keseimbangan neurokimia dalam otak, mengubah fungsi neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan noradrenalin. Ini dapat menyebabkan gangguan suasana hati, kecemasan, dan depresi. Keseimbangan neurotransmitter yang terganggu juga dapat mempengaruhi fungsi kognitif, memori, dan persepsi yang semuanya merupakan indikasi bagaimana kondisi mental dapat mempengaruhi oleh respons biologis tubuh terhadap stres. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan fisik. Stres yang berkelanjutan juga dapat memicu berbagai kondisi fisik seperti gangguan pencernaan, gangguan tidur, dan penurunan fungsi imun. Hubungan antara otak dan sistem pencernaan misalnya menunjukkan bagaimana stres dapat dirasakan secara mental dapat menyebabkan gejala fisik seperti sakit perut, diare, atau sebelit. Selain itu, reaksi stres yang berlebihan juga dapat menyebabkan peradangan dalam tubuh, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, diabetes, serta masalah kesehatan fisik lainnya. Yang keempat, siklus negatif. Respon fisiologis dan fisiologis terhadap stres dapat menciptakan siklus negatif di mana stres kronis memperburuk kondisi mental dan fisik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat stres secara keseluruhan. Sekian materi kali ini, semoga teman-teman bisa memahami bagaimana konsep-konsep dasar brain body connection. Nah, teman-teman jangan lupa untuk di-like dan share ke teman-teman lainnya supaya teman-teman yang lainnya tahu bagaimana konsep-konsep dasar brain body connection. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.